Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cipta Cerita Daily. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dari pengalaman seseorang yang pernah dikejar oleh peti mati. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Raung adalah sebutan untuk peti mati bagi suku Dayak yang beragama Keharingan. Cerita kali ini berkisah tentang pengalaman seseorang yang pernah hampir mati dikejar oleh peti mati atau raung. Raungnya pun bukan sembarang raung, tapi raung yang sudah dipeteh atau dikasih amanat oleh seseorang, entah itu orang iseng ataupun pihak keluarga si mati yang tak ingin harta bendanya dicuri oleh si maling. Harta bendanya pun tergantung dari sisi ekonomi si mati. Kalau dia itu kaya, biasanya dibekali oleh emas, uang, dan perlengkapan seperti tuak, kasur, sampai sepeda motor, dan lain-lain. Si mati akan dimasukkan ke dalam peti mati, lalu dibekali emas dan uang di tangannya. Setelah itu, raungnya akan diikat dengan 3 simpai atau anyaman rotan di bagian kepala peti, di tengah, dan di bagian kaki. Bunyi agung gong yang ditabuh 3 kali dari ujung desa sudah terdengar. Peyang yang sedang membasuh mukanya setelah keluar dari jamban terlihat mengedarkan pandangannya ke sana kemari. Wajahnya terlihat sedikit menegang karena seperti yang ia tahu, di desanya itu banyak sekali orang-orang yang menjadi penguluh atau manusia jadi-jadian pemakan bangkai atau mayat yang sedang berkeliaran. Bergegas Peyang mengencangkan tali celananya, lalu berlari menaiki tangga lempang, yaitu tangga yang terbuat dari kayu bulat khas Dayak. Nafasnya bergemuruh, keringat mulai terasa membanjiri tubuhnya karena tangga lempang itu lumayan sangat panjang. Sesampainya di atas, ada seekor babi berwarna hitam sedang berdiri dengan 2 kaki yang menatap lekat ke arahnya. Nafas Peyang naik turun. Ia tahu jika yang sedang ia lihat itu bukanlah benar-benar babi, melainkan panguluh. Ngok, ngok, ngok. Ujar Peyang memberanikan diri untuk memburu binatang tersebut, namun babi itu tak berkeming, malah menyeringai sampai giginya terlihat sangat menyeramkan. Aku tak mengganggumu. Sebaiknya kau jangan ganggu aku. Us, sana pergi, us. Ucapnya dengan tubuh yang gemetar. Ngok, ngik, ngok. Suaranya semakin memekik di telinga, dan dari arah hulu terdengar seseorang sedang mengarungut atau nyanyian khas Dayak yang biasanya bisa bercerita tentang menanam padi, bakti kepada orang tua, dan masih banyak yang lainnya. Peyang pun mengelus dadanya, lalu ia mulai berlari menjauh. Ia pun berpapasan dengan orang yang tadi. Dan ternyata beliau adalah Amang Lukas atau yang dijuluki dengan nama biji kubak atau semut berkepala besar oleh anak-anak di desa itu. Rambutnya yang memutih dan jamprak atau mengembang, acak-acakan memang. Kalau dilihat sekilas mirip sekali dengan kepala yang sangat besar. Namun nyatanya itu hanyalah sebuah rambut yang kemungkinan tak pernah disisir sedari bayi. Kenapa kamu? Tanya Amang Lukas. Mang, tadi ada babi di sana. Tapi seperti bukan sembarang babi. Jawab Peyang yang komentarnya masih belum hilang. Hah? Babi tapi bukan babi. Memang kau lihat di mana? Tanya Amang Lukas seraya garuk-garuk kepala. Itu Mang, di sana. Tapi sudah pergi setelah mendengar suara Amang tadi. Mungkin karena suara Amang sedikit sedikit sumbang. Jawab Peyang yang langsung mendapat hadiah 5 jari dari mulutnya. Maaf ya Mang, saya cuma bercanda. Sudah ya Mang, saya pulang dulu. Jawab Peyang yang langsung berlari menjauh. Tapi dari kejauhan masih terdengar orang tua tersebut mengumpat ke arahnya.
Sudah 2 hari 2 malam, Peyang dan para pemuda lainnya tidur di sarubung yang ada di depan rumah orang yang meninggal itu. Di malam ketiga, Peyang berjaga seorang diri karena teman-temannya yang lain pulang ke rumahnya masing-masing dan akan kembali sekitar jam 10 malam nanti. Ia pun meminum tua yang disediakan di sana untuk mengusir rasa was-was yang tak kenapa tiba-tiba saja ia rasakan. Sekujur tubuhnya mulai terasa berbeda. Sayup-sayup ia dengar suara seseorang sedang memanggilnya dari arah jembatan. Namun, ia tak pernah nampak apapun yang berada di sana. Mungkin karena suasana yang sangat gelap dan sisi jembatan tersebut juga dipenuhi dengan rimbunan pohon bambu. Masih dalam keadaan setengah sadar, Peyang berjalan ke arah suara yang memanggilnya. Namun baru beberapa langkah berjalan, keadaan tiba-tiba saja menjadi gelap dari sudut pandang Peyang. Suara tawa terdengar riuh di sekitarnya. Rasa panas di bagian matanya membuat Peyang tersadar. Lampu-lampu yang seharusnya tak ada di desa tersebut begitu nampak terang benderang menghiasi setiap sudut jalan. Tak ada lagi jembatan, begitupun juga dengan rumah-rumah warga desa. Peyang sedikit mengerutkan keningnya. Ia bingung namun juga takjub dengan apa yang ia lihat. Lampu-lampu terang bagaikan sandang beranda di perkotaan modern. Peyang melangkah perlahan, sangat pelan ketika matanya melihat banyak sekali orang-orang yang sedang makan di salah satu warung. Mereka makan dengan sangat rakus dan membuat Peyang meneguk liurnya sendiri. "Mau makan, Mas?" tanya seorang pelayan wanita yang menggunakan tapis sebatas dada dan rambut yang terurai panjang. Sesaat ia bingung, namun kemudian ia segera menolak dengan sopan tawaran tersebut, lalu kembali melanjutkan langkahnya berjalan melihat-lihat desa aneh tersebut. Hingga kemudian, saat ia sudah cukup lelah berjalan, Peyang duduk di pelataran rumah yang tertutup. Ia mulai bingung akan di mana jalan pulang ke desanya. Saking asiknya melamun sampai tak terdengar suara pintu yang terbuka, dan di sebelahnya berdiri seorang laki-laki tua yang menggunakan baju merah berikut celananya yang juga berwarna merah. "Mau kemana, nak?" sapanya dengan nada yang sangat ramah. Peyang pun tersentak kaget dan tak menyangka akan kehadiran seseorang yang berada di dekatnya itu. "Ini, Pak, saya mau pulang. Saya tak tahu kenapa bisa sampai di sini," jawab Peyang setelah kagetnya mereda. Siapapun tampak manggut-manggut lalu mengajak Peyang untuk masuk ke dalam rumahnya. Meski awalnya menolak, namun setelah dibujuk akhirnya dia pun mau. Rumah itu tak terlihat begitu besar sehingga dari ruang utamanya saja sudah bisa dilihat dapur. Peyang diajak mengobrol dan disuguhi makanan yang berupa masakan daging-dagingan oleh si Abah. Meski awalnya malu-malu, akhirnya Peyang pun makan dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, Peyang merasa kepalanya sangat sakit seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Matanya seketika berkunang-kunang dan sayup ia mendengar orang-orang memanggil-manggil namanya. Saat ia terbangun, Peyang sudah berada di rumahnya dan ia terlihat sedikit bingung saat dia terbangun. Ada apa ini?" katanya. Ada apa? Kau itu sudah membuat kami semua khawatir," jawab ibunya. Peyang pun menggaruk-garuk kepalanya sambil melihat satu persatu orang-orang yang berada di dekatnya. Pada suatu malam, saat mereka sedang mencari pahuja atau kodok yang bisa dimakan, Peyang dan dua kawannya sambil bercerita hal-hal mistis yang masing-masing pernah mereka alami, mereka pun tiba-tiba mendengar suara teriakan perempuan dari arah hutan. Mereka bertiga pun saling bertatapan, dan saat itu hanya ada satu yang ada di pikiran mereka, yaitu Kamben Mana atau kuntilanak, karena seperti yang mereka tahu, kuntilanak itu sering mengincar buah jakar para pria. "Aduh, pulang aja yuk. Paus aku sudah cukup banyak untuk makan besok," ujar Yoni yang gugup. Peyang yang memang juga sudah merasa ketakutan, akhirnya menyetujui juga.
Mereka bertiga berjalan dengan sangat cepat, meski beberapa kali Peyang dan kedua temannya terinjak duri-duri tajam yang menusuk kaki mereka. Bruk! Rion yang berjalan paling depan terjatuh setelah bertabrakan dengan seseorang. Sesaat setelah senter Peyang diarahkan, terlihatlah seorang gadis berkerudung hitam ketakutan dengan tubuh gemetar menatap ke arah ketiga pemuda tersebut. Kenapa? Ada apa? Tanya Peyang. Itu Raung, ucap wanita itu yang gugup. Peyang dan kedua temannya melotot. Mereka sudah tahu maksud perkataan wanita tersebut. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja terdengar suara meretet atau kayu yang bergesekan menuju ke arah mereka. Tanpa apa-apa pun, mereka berempat berlari terbirit-birit kembali masuk ke jalan yang tadi dilalui tiga pemuda tersebut. Nafas mereka tersengal. Wanita yang ikut berlari dengan ketiga pemuda itu terjatuh berkali-kali karena duri-duri yang menusuk kaki, sehingga membuatnya tak mampu berdiri lagi. Sementara Rion dan satu teman Peyang yang satunya berlari lebih dulu meninggalkan mereka berdua. Peyang akhirnya menyeret wanita tersebut masuk ke dalam semarutan yang penuh dengan duri-duri. Luka dan sakit tak lagi dirasa, hanya satu yang ia pikirkan saat itu, yaitu harus bisa menghindari kejaran Raung tersebut. Peyang menutup mulut wanita tersebut dengan tangannya, dan sebisa mungkin ia tak mengeluarkan suara. Sebuah peti raung berukiran kepala naga bermata emas itu terlihat melintas di antara pepohonan di dekat mereka. Nafas Peyang naik turun. Dalam hatinya ia berdoa pada dewa agar diberikan keselamatan. Dan di saat-saat seperti itu hanya pertolongan Tuhanlah yang sangat ia harapkan, meski ia sendiri sangat jarang ikut acara keagamaan di balai desanya. Dan tanpa sengaja sebuah ranting terinjak kakinya sehingga menimbulkan suara. Raung yang tadi sudah hampir menjauh malah terlihat berhenti setelah mendengar suara ranting yang Peyang injak. Untungnya di saat yang bersamaan terdengar teriakan dari arah yang berlawanan sehingga mereka berdua pun selamat. Dengan sangat hati-hati, Peyang dan wanita itu keluar dari semak rotan. Mereka terus berjalan dengan duri yang masih menancap di kaki masing-masing. Untungnya, tak jauh dari sana ada sebuah anak sungai yang keadaannya saat itu sudah sumprak atau dalam karena ulu sungai sedang banjir. Peyang menarik si wanita untuk terjun ke air agar bisa keluar dari tempat yang Peyang sendiri tak ingat jalan pulang. Baunya di dalam lacungnya sudah terbalik dan hilang entah kemana. Akhirnya keduanya berenang menyusuri sungai menuju ke depan sana yang kemungkinan ada induk sungai yang menjadi sumber air di desanya. Namun setelah beberapa meter berenang, si wanita itu tiba-tiba saja memegangi Peyang dengan raut wajah yang ketakutan. "Ke pinggir, ayo cepat kita berenang ke tepi," ujar Peyang. Ia juga merasakan sesuatu yang besar dan juga licin berenang di sekitar kakinya. Ia sudah bisa menebak itu pasti ikan tapa yang cukup besar, dan mengingat sungai yang sedang dalam-dalamnya yang berarti menjadi masa bertelur ikan-ikan itu. Mereka pun berenang ke tepi yang ternyata dipenuhi oleh rotan-rotan berduri sehingga membuat telapak tangan Peyang terluka saat batarasan atau berpegangan untuk naik. "Apalagi sih ini?" ujar si Peyang. "Ayo, kita tak bisa menunggu di sini lagi. Kita sekarang harus berjalan keluar dari hutan. Tapi tak masuk ke dalam sungai ini lagi. Kita akan menyusuri ke tepian sungai," kata Peyang. "Menerobos duri-duri? Aku gak mau. Aku lebih setuju kalau kita menunggu sampai pagi aja di sini," ujar wanita yang tak diketahui namanya itu. "Menunggu sampai pagi? Yang ada nyawamu dan nyawaku hilang kalau kita berdua menunggu di sini. Pertama, sungai ini banyak sekali tapa yang kemungkinan ada tapa yang lebih besar dan siap memangsa kita. Dan di sana ada raung yang sedang mengejar kita. Kau tahu kita berdua akan mati bila kita sampai bertemu dengan itu," ujar Peyang sedikit menekan nada bicaranya. Mau tak mau wanita tersebut akhirnya mengikuti Peyang. Mereka berdua berjalan menyusuri tepian sungai yang dipenuhi dengan tumbuhan duri dan juga rotan.
Beberapa kali Beang dan wanita itu terjatuh karena kaki yang masuk ke lubang yang tertutup oleh dedaunan. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 2 kilometer lebih, mereka berdua sampai di sungai besar. Tapi tempat itu sangat jauh dari di desanya. "Ini masih jauh ya?" tanya wanita itu. "Iya, masih cukup jauh. Dan ini kita baru sampai di Batu Ampar, atau tempat sumber air bersih untuk minum yang berasal dari dalam batu yang berada di gunung. Ya, kurang lebih masih kurang 4-5 kilometer lagi baru masuk ke desaku," jawab Eyang seraya duduk di bawah batu besar, dan ia berusaha mengeluarkan beberapa kali duri di kakinya yang sudah masuk cukup dalam di kakinya. Kalau boleh tahu, kenapa malam-malam kau berada di luar hutan sendirian?" tanya Peyang tanpa menoleh. Untuk beberapa saat, wanita itu terdiam. "Jadi gini ceritanya, aku dan teman-temanku, kami ke sana untuk mencuri emas dan uang milik orang yang baru saja meninggal dan dimakamkan di sana. Agar tidak ketahuan, kami melewati jalan pintas yang membentang di hutan itu. Tapi kami tak tahu kalau di dalam sana ada satu raung gantung yang bisa mengejar orang. Saat itu kami mendekatinya karena tergiur dengan emas yang jadi mata naga tersebut. Tapi baru beberapa langkah saja, tiba-tiba ada suara meretet yang terdengar dan raung itu seperti akan lepas. Kemudian teman-temanku lari meninggalkan aku. Aku pun terus lari sampai akhirnya tertabrak oleh temanmu," cerita si wanita sambil menundukkan wajahnya. "Astaga, kalian pasti sudah gila ya, berani-beraninya mencuri emas dan uang di kuburan," ujar Peyang yang tak habis pikir. Kalian ini orang mana sih? Anak siapa? Apa kalian tak pernah diajari sopan santun, ha? Kalau tahu dari awal kau mencuri, aku tak akan menyelamatkanmu." "Iya, aku minta maaf. Aku tak akan mencuri lagi. Aku kayak gini karena aku dipaksa oleh teman-temanku." Kemudian Peyang berdiri. Duri-duri yang masih ada di kakinya terasa begitu sangat menyiksa. Di depan sana sudah sampai ke jalan yang ada di tepi sungai. Tentu tidak mungkin bagi mereka untuk melewatinya, dan mengingat di sana ada sebuah liang yang konon katanya adalah liang makhluk air yang sangat besar dengan tubuh panjang mirip seekor naga. "Semoga teman-temanku tidak kenapa-napa," batin si Peyang. Dalam diam di bawah langit malam yang bertabur bintang, hatinya mulai bertanya-tanya, raung milik siapakah yang ada di tengah hutan tersebut? Kenapa raungnya dipisah dari ujung raung lainnya? Ukiran raungnya kepala naga dengan mata emas. Kira-kira siapakah pemiliknya? Tentunya bukan sembarang orang. Mungkinkah itu milik orang kaya zaman dulu? Entahlah, batinnya. "Kira-kira sudah jam berapa ya sekarang?" tanya si wanita itu. Mungkin jam 1. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, sebuah perahu jis melewati tempat mereka. Pemilik perahu jis tersebut langsung berbelok mendekat ke arah mereka berdua. Lodok, 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 lodok. Suara mesin perahu tersebut. Ngapain kalian di sini?" "Oh, tak kusangka ya, kau punya pacar, Yang." Mendengar perkataan Amang Lukas, Peyang pun merenggut. Pacar enak aja. Saya tuh tak tahu siapa dia, dan kami bertemu di tengah hutan sewaktu saya dan teman-teman mencari Pauja. Dan saat ditanya, dia jawab sedang dikejar-kejar raung." "Bahuja kah? Bahuja kah? Nyari Bahuja kok sampai ke tengah hutan?" "Aduh, bukannya gitu, Mang. Kami juga sekalian mancing petet." Tapi beneran sungguh loh, Mang. Saya tidak bohong. Kami memang dikejar-kejar raung. Coba lihat luka ini. Kami lari menghindar sampai menerobos duri-duri," lanjut si Peyang. "Apa kau melihat seperti apa raungnya?" Raungnya kayak kepala naga, Mang. Bagian matanya terbuat dari emas." Amang Lukas terdiam, dan untuk beberapa saat kemudian ia terlihat begitu sangat serius. "Ya sudah, kalian naik, biar aku antar ke desa,"
Peyang dan wanita itu langsung naik ke dalam perahu Jis. Mereka diantar ke desa oleh Mang Lukas, dan saat Peyang masih bercerita dengan ibunya, matanya sempat melirik ke arah Mang Lukas yang sedang berbisik-bisik dengan ayahnya Rion. Entah apa yang mereka bicarakan. Si wanita tersebut juga dibawa ke rumah Peyang. Ia pun disuguhi minuman dan nasi yang dimasak bercampur dengan upo. Namun wanita itu nampak ragu-ragu untuk memakannya. "Oh astaga, aku sampai lupa. Kau kan seorang masih. Maaf ya nak, biar makanannya aku ganti. Aku akan memanaskan upo di wajan yang bersih," ujar ibu Peyang. "Tak usah bu, gak apa-apa. Saya tidak lapar kok. Saya minum saja ya," jawab si wanita yang memperkenalkan dirinya dengan nama Sinisa. "Sudah, tak usah sungkan-sungkan ya nak. Anggap saja ini rumahmu sendiri," ucap ibunya Peyang yang tersenyum. "Nyang, tolong jangan biarkan anjingmu masuk ke dalam rumah ya," kata sang ibu sembari memburu 3 ekor anjing milik Peyang yang sudah berada di depan pintu. Singkat cerita, setelah kejadian itu berlalu, desas-desus isu tentang Amang Lukas yang pergi mencari keberadaan Raung berukir kepala naga yang beberapa hari lalu pernah hampir membunuh 3 pemuda di desanya mulai terdengar. "Ma, apa benar yang dikatakan orang-orang?" "Iya nak, kau sendiri kan tahu bagaimana Mang Lukas, Pangulu dan Uyang saja dia tantang. Aduh, aku jadi khawatir dengan orang tua yang sudah berumur itu, Ma." "Sudahlah Yang, lebih baik kau beri makan babi-babi kita di kurungan. Mereka sudah sangat kelaparan." Peyang pun menghela nafasnya, lalu berjalan keluar rumah. Tak lupa ia mengambil rebusan kujang untuk makan babi peliharaan keluarganya itu. Tiba-tiba saja terdengar teriakan ibunya dari luar rumah. Mendengar teriakan ibunya, Peyang pun terjatuh dari atas tangga kurungan babinya hingga membuat kakinya terkena kayu dan terluka. "Aduh," ringis Peyang. Ia pun berjalan menghampiri ibunya. "Ada apa, Ma?" "Ongko Lukas, Ongko, dia..." Belum sempat ibunya menyelesaikan perkataannya, Peyang pun bergegas berlari menuju ke arah yang ditunjuk oleh sang ibu. Tidak begitu jauh, ia melihat ayahnya Riona dan beberapa orang lainnya sedang menandu seseorang. Peyang pun mendekat, dan ternyata yang sedang mereka tandu adalah Mang Lukas yang sudah tak sadarkan diri. Nafas Peyang naik turun. "Pelan-pelan," ujar ayahnya Rion saat mereka sudah tiba di rumah Rion. Dengan sigap Rion menyediakan kasur untuk Mang Lukas. Saat ia diturunkan dari tanduk kasur, terlihat tangan kanannya sudah benar-benar patah. Peyang pun merasa ngilu saat melihatnya. "Kenapa bisa begini?" Hanya pertanyaan itu yang terucap dari bibir Peyang. Rion menarik tangan Peyang, berjalan ke arah dapur meninggalkan orang-orang yang sedang berusaha menyelamatkan Amang Lukas. Beberapa orang terdengar mengusulkan untuk meminumkan Amang Lukas dengan minyak binatang. Namun ada juga beberapa juga yang menyarankan untuk mencoba pengobatan kampung, terlebih dulu menggunakan anak ayam hidup yang ditumbuk lalu dibalurkan ke bagian tubuh yang mengalami patah tulang. "Apa kau tidak tahu tentang Ongko itu? Dia sedang mencari Raung tersebut, Yang." "Iya, aku tahu. Aku juga tak menyangka Amang Lukas akan nekat begitu," jawab si Peyang. "Tapi di mana dia ditemukan?" tanya si Peyang. "Dia itu pulang sendiri, Yang. Keadaannya sudah seperti itu saat sampai di tepi sungai." Peyang pun menggeleng. Ia masih tak menyangka. "Yon," panggil ayah sahabatnya itu. Rion dan Peyang bergegas keluar. "Tolong kalian pergi ke rumah Amai Handri ya. Suruh dia kemari. Ceritakan tentang Amang Lukas," ujar ayahnya Rion. Rion mengangguk sambil menatap Peyang. Lalu keduanya segera berjalan keluar rumah. Karena Amai Handri tinggal di ladang yang jauh dari ulu kampung, makanya Rion dan Peyang harus menaiki cungkung untuk sampai ke tempat tinggal Amai Handri. Mereka berdua terus mengayuh melawan derasnya air yang masih cukup deras dan penuh dengan banyak potongan-potongan kayu ataupun bambu yang hanyut bersamaan. Singkat cerita, keadaan Amang Lukas sudah sedikit membaik setelah diobati oleh Amai Handri. Beliau sudah bisa menceritakan tentang apa yang terjadi kepadanya.
Dan menurutnya malam itu beliau berjalan di dalam rimbunnya hutan mencari keberadaan Raung yang dimaksud oleh si wanita. Saat senter di tangannya mengarah pada sesuatu yang lumayan jauh berada di depannya, nampak seperti rumah kecil tak berdinding yang digunakan untuk menaruh Raung atau peti mati. Amang Lukas berjalan ke arah tempat tersebut. Ia sudah bersiap siaga dengan mandau di tangan. Saat tinggal beberapa langkah lagi saja, Amang Lukas tiba-tiba mendengar suara meretet atau gesekan kayu antara raung dan lantai, dan bertanda kalau raung tersebut sudah mulai bereaksi dengan kedatangan Mang Lukas. Ia menghentikan langkahnya ketika tiba-tiba raung tersebut bergetar dan mulai terbang ke arahnya. Mang Lukas berlari mencari ke arah pohon untuk berlindung, dan hingga beberapa saat kemudian raung itu tiba-tiba sudah berada di dekatnya dan raung itu menghempas ke arah Mang Lukas. Namun untungnya terhalang oleh pohon yang ia gunakan untuk berlindung. Dengan mandau yang sudah ia pegang dari tadi, Amang Lukas mencoba menetes atau memutus simpai atau tali yang terbuat dari anyaman rotan yang ada di raung tersebut. Dengan sekali tebas, simpai yang cukup besar itu pun putus. Namun bersisa 2 simpai lagi. Dan pada saat ia mencoba memutus tali yang kedua, Amang Lukas terkena hempasan raung yang begitu kuat sehingga membuat ia jatuh terguling. Tangannya terasa sangatlah sakit. Mandonya pun terlepas dari genggaman. Raung yang berukir kepala naga tersebut langsung terbang ke arahnya. Namun Amang Lukas bergegas berlindung di antara pepohonan sembari mencari mandau miliknya. Raung itu semakin mengganas. Ia terus mengempas ke arah Mang Lukas dan suaranya bergema di tengah-tengah hutan. Hingga sampai suatu ketika, mandau yang ia cari akhirnya dapat ditemukan. Dengan cepat, Mang Lukas melompat ke arah raung dan simpai kedua berhasil ia putus. Tinggal satu lagi ketika Mang Lukas sekali harus terkena hempasan di bagian tubuh kanannya sampai tangannya benar-benar patah. Teriak Mang Lukas. Bersatu dengan emosinya, Mang Lukas meraih mandaunya lagi dan simpai ketika putus dan raung tersebut akhirnya jatuh ke tanah. Nafas Mang Lukas tersenggal. Ia pun melirik ke arah tangannya yang sudah benar-benar tinggal kulit yang membungkus tulang dan dagingnya yang hancur. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Mang Lukas berjalan ke arah raung yang tergeletak di tanah. Tanpa ragu, ia mencoba membuka penutup raung. Dan saat terbuka, terlihatlah sebujur tubuh yang sudah jadi tengkorak berada di dalamnya. Pasti, siapa lagi yang berulah membuat rumahmu seperti ini? Ujar Mang Lukas seraya menutup kembali raung tersebut lalu berjalan pulang. Dengan hanya bersisa 1 tangan, ia terus mencoba menghidupkan mesin perahu cisnya. Meski beberapa kali gagal, namun ia tak pernah menyerah hingga akhirnya mesin perahu pun berhasil dihidupkan. Dengan tubuh yang benar-benar sakit, Mang Lukas tetap mencoba pulang. Dan saat ia bangun, Mang Lukas sudah berada di rumah keluarga Rion. Peyang begitu antusias mendengar ceritanya. Kenapa setelah simpainya diputus, raungnya itu seakan tak berdaya, Mang? Akhirnya sebuah pertanyaan keluar dari mulutnya. Simpai itu pengikat. Kalau simpainya putus, itu berarti dia sudah kalah. Tapi sebaiknya jangan deh. Pernah ada orang lagi yang di desa ini yang kesana. Jangan sampai ada lagi ya, ujar Mang Lukas sembari mengakhiri ceritanya.